Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Diana. Salam kompak, mandiri, jujur, dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan energi. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kamu belajar? Oke, disimak ya. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan energi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Kita memanfaatkan berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Jadi, energi dapat kita ubah dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Lalu, bagaimana pemanfaatannya bagi kehidupan manusia? Untuk mengetahuinya, simak ya penjelasan dari Bu Diana. Perubahan energi dapat terjadi di dalam tubuh kita. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diolah oleh organ pencernaan menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja dan kita dapat mengeluarkan energi gerak. Kita dapat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari berkat energi dari makanan. Jadi, perubahan energi yang terjadi adalah karena makanan mengandung energi kimia, maka perubahannya energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi juga banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti pada kompor yang digunakan ibu untuk memasak sehari-hari. Kompor dapat menyala karena memiliki bahan bakar. Kompor minyak berbahan bakar minyak tanah. Pada kompor minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Saat itulah terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi panas. Contoh lainnya adalah pada kompor gas. Kompor gas dapat menyala karena memiliki bahan bakar. Pada kompor gas, saat menyala terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Karena gas LPG termasuk energi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat alat-alat yang menggunakan energi listrik. Nah, alat-alat tersebut melakukan perubahan energi. Contohnya pada setrika listrik. Perubahan energi listrik yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lalu pada magicom atau rice cooker, ini juga energi listrik diubah menjadi energi panas. Lalu pada oven atau microwave juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini beberapa contoh alat elektronik yang melakukan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kita juga bisa menemukan kipas angin yang melakukan perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Kita juga bisa melihat blender yang juga melakukan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga bor listrik yang melakukan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Alat-alat elektronik ini melakukan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat beberapa contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi.
yaitu pada saat kalian melakukan beberapa kegiatan seperti di bawah ini. Misalnya menabuh drum, kita melakukan energi gerak dan drum itu akan mengeluarkan energi bunyi. Lalu pada saat kita memukul gong yang digerakkan akan mengeluarkan energi bunyi. Dan pada saat kita memukul kentongan yang dipukul akan mengeluarkan energi bunyi. Perhatikan gambar pengendara motor berikut. Perubahan energi apa yang terjadi ya? Ya, betul. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kenapa energi kimia? Karena motor berbahan bakar bensin. Bisa Pertalite, bisa juga Pertamax. Bensin tersebut adalah energi kimia. Pada saat energi kimia itu melakukan pembakaran, maka akan diubah menjadi energi gerak dan motor dapat dijalankan. Nah, begitu perubahan yang terjadi pada kendaraan bermotor. Lalu, pada saat kita menyalakan radio, perubahan energi apa yang terjadi? Ya, betul. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat kita nyalakan radio ini, energi listrik akan membuat radio mengeluarkan energi bunyi. Nah, pada saat kita menyalakan lampu, perubahan apa yang terjadi ya? Ya, betul. Akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Karena lampu yang menyala akan mengeluarkan cahaya yang terang. Kalian hebat. Nah, sekarang kita lihat pada saat Edo menonton televisi dan di lingkungan sekitar Edo terdapat perubahan energi apa ya? Yang pertama kita lihat ke arah jendela. Ada buah yang jatuh. Buah yang jatuh ini terdapat perubahan energi gerak karena buah ini bergerak ke bawah menjadi energi bunyi. Pada saat buah ini jatuh, tuk, dia akan mengeluarkan bunyi. Perhatikan yang kedua, televisi yang menyala. Televisi yang menyala ini menggunakan energi listrik yang akan diubah menjadi energi cahaya karena televisi mengeluarkan cahaya yang terang dan energi bunyi. Jadi pada televisi terdapat dua perubahan energi ya, yaitu energi cahaya dan energi bunyi. Berbagai macam energi di sekitar kita adalah nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan, semua orang wajib menggunakan energi dengan bijak. Bijak artinya menggunakan energi untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contoh pemanfaatan energi dengan bijak. Seorang guru mengeluarkan energinya untuk mengajar murid-muridnya agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Seorang petani mengeluarkan energinya untuk menggarap sawah dengan cara mencangkul, menanam padi di sawah, sehingga hasil panennya berkualitas bagus. Ada juga petani buah yang bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat, sehingga kita bisa merasakan buah-buahan yang tentu rasanya enak. Berkat petani buah, kita dapat mengonsumsi berbagai macam buah-buahan. Petani telah bekerja keras menguras tenaga agar tanamannya berbuah lebat. Petani pun merawat dan memberi pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur. Petani harus menunggu waktu lama hingga buah siap dipanen. Setelah panen, petani harus mengangkut dan menjual hasil panennya di pasar. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh petani buah membutuhkan banyak
energi. Oleh karena itu, kita wajib menghargai para petani. Selain petani buah, banyak profesi lain yang harus kita hargai. Kita harus menghargai profesi-profesi yang telah berjasa dalam penyediaan berbagai kebutuhan hidup kita, seperti penyediaan pakaian yang kita pakai saat ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Petani mengeluarkan energinya untuk menanam pohon kapas. Lalu pemintal benang pun harus mengerahkan tenaganya untuk mengolah benang dari kapas menjadi lembaran kain yang bagus. Lalu penjahit baju akan mengolah kain menjadi baju yang siap pakai. Berkat kerja petani kapas, pemintal benang, dan penjahit baju, kita dapat memakai pakaian yang indah. Oleh karena itu, kita harus menghargai profesi mereka. Berikut adalah kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Lihat pada gambar ya, mana saja gambar yang mencerminkan penggunaan energi dengan bijak. Kita lihat pertama yaitu pada saat Udin dan temannya menggunakan energi untuk berkelahi. Ini contoh penggunaan energi yang tidak dilakukan dengan bijak. Jadi jangan dicontoh ya. Lalu pada saat Udin menyalakan radio dengan suara yang kencang sehingga mengeluarkan bunyi yang keras dan mengganggu orang lain. Misalnya mengganggu bayi yang sedang tidur. Ini merupakan penggunaan energi yang tidak bijak. Jadi tidak boleh ya kita lakukan ini. Berikutnya, pada saat kita menggunakan energi kita untuk menyalakan petasan atau bermain petasan. Ini juga merupakan salah satu cara kita menggunakan energi tapi dengan cara yang tidak bijak. Jadi kita tidak boleh menirunya ya. Berikutnya, pada saat kita mematikan keran air setelah digunakan. Nah, ini salah satu contoh kita melakukan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Yang kedua, pada saat kita melakukan kerja bakti membersihkan sekolah, ini adalah kewajiban menggunakan energi dengan bijak juga. Berikutnya, yang dilakukan teman kita yaitu menyiram tanaman di lingkungan sekolah. Ini merupakan salah satu kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna bukanlah perilaku bijak. Kita harus menghindarinya. Jadi, gunakanlah energi dengan bijak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apabila kita memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita berhak mendapatkan makanan untuk memperoleh energi. Maka, kita berkewajiban menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Lalu bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tidak melakukannya dengan seimbang? Maka yang terjadi, apabila kita tidak menghabiskan makanan yang diberikan orang lain, maka mereka pun akan malas untuk berbagi makanan lagi dengan kita. Contoh lain, apabila kita memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban adalah kita memiliki hak untuk menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita berkewajiban membayar tagihan rekening listrik. Dan kita sebagai warga negara yang baik wajib ikut melakukan penghematan listrik. Menghemat listrik dapat dilakukan dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan dan mematikan keran air setelah digunakan. Nah, bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Apabila kita tidak membayar tagihan rekening listrik, maka kita tidak akan memperoleh energi listrik lagi. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan memperoleh hak kita. Itulah pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga yang baik adalah warga yang tertib melaksanakan kewajibannya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.